warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Putra. Ada yang tahu alasannya? Kurang tahu mungkin, Bu. Bolos. Mungkin sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Julian. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai bilangan rasional dan irasional. Sebelum itu, apakah ada yang masih ingat apa saja jenis-jenis bilangan matematika itu? Bilangan asli, Hah? Kurang tahu. bilangan asli, bilangan cacat, bilangan bulat. Ya, Kurang tahu. ya betul sekali. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu peserta didik dapat mendefinisikan bilangan rasional dan bilangan irasional. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan contoh bilangan rasional dan irasional. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, apakah ada yang masih ingat apa saja unsur-unsur lingkaran? Tembereng. Ya, baik. Ada titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring, tembereng, sama apotema. Oke, bagus sekali baik. Unsur-unsur lingkaran itu ada titik pusat, jari-jari, diameter, tali busur, juring, tembereng, dan apotema. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai luas juring lingkaran. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami definisi juring lingkaran. Yang kedua, peserta didik dapat Bu, melakukan nggak hubungan nyimak ini, Bu, dengan pada makan luas permen, Bu. lingkaran. Ini juga. Masa yang makan permen? Bu, Maya nggak pada nyimak. Beli dong. Beli dong. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat menentukan luas suatu juring lingkaran. Terima kasih. Yang ketiga, diperhatikan dulu ya. Ya. Yang pertama yaitu apa itu juring? Juring yaitu daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Contohnya yaitu juring AOB. Jari-jari dari juring AOB yang mana? Jari-jari AO. Ya, sama apa sih? Ya, betul. OA sama OB. Untuk busur lingkarannya yang mana? Busurnya AB. Ya betul, busurnya yang AB. Untuk contoh nyatanya yaitu potongan pizza. Kemudian hubungan sudut pusat dengan luas juring yaitu semakin besar sudut pusatnya, maka semakin besar juga luas juring yang terbentuk. Kemudian cara mencari luas juring lingkaran yaitu sudut pusat per 360 derajat dikali dengan luas lingkaran atau PR kuadrat. Kita langsung ke contoh soalnya. Sudut pusatnya berapa? 45. Per 360 derajat dikali pi-nya berapa? Pi 22/7. Kemudian jari-jarinya berapa? 14. Kemudian kita sederhanakan 45 derajat dengan 360. Ya. Kemudian kita sederhanakan 22 dengan 8. Kita bagi 2. 4, 11. Kemudian kita sederhanakan 14 dengan 4. 2. Oh, iya, 7 sama 7. 2 sama 14. Habis 7. Hasilnya berapa? 77. Oke.
Apakah sudah paham? Paham. Agar lebih jelas kita langsung ke contoh soalnya. Yang pertama yaitu pecahan biasa. Contohnya yaitu 1/2 dan 3/12. Apakah ada yang bisa menyebutkan contoh lain dari pecahan biasa? Ya, Mbak Anissa? 2,5. Yang pecahan biasa. Ya, betul sekali. 2/10 termasuk pecahan biasa. Yang kedua yaitu pecahan desimal terbatas. Contohnya 3,5 dan 1,25. Apakah ada yang bisa menyebutkan contoh lain? Saya Bu. Baik, Mbak Femi. 7,5. Ya, betul sekali. Yang ketiga yaitu pecahan desimal tidak terbatas dan berulang. Contohnya 0,3333 dan seterusnya. Itu termasuk pecahan desimal tidak terbatas. Dan 0,242424 dan seterusnya merupakan pecahan desimal berulang. Kemudian yang keempat yaitu bilangan bulat. Contohnya yaitu 5, -2 dan 0. Untuk menghitung rata-rata kita perlu sigma frekuensi dikali dengan nilai tengahnya. Nilai tengahnya gimana caranya? Ada yang tahu? Dan nilainya kita ya. Cara mencari nilai tengahnya yaitu 30 ditambah 39 kemudian dibagi 2. Hasilnya 34,5. Kita hitung sampai dengan interval 60 sampai 69. Kemudian kita kalikan frekuensi ini dengan nilai tengahnya. Hasilnya 103,5. Kemudian rumus dari rata-rata data kelompok yaitu sigma FI dikali XI per sigma FI. Sigma FI kali XI yaitu hasilnya ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini, hasilnya yaitu 1000. Kemudian yang sigma frekuensinya yaitu 3 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 4 yaitu 20. Jadi rata-ratanya yaitu 1000 dibagi 20 sama dengan 50. Untuk simpangan baku dan saliansinya apakah ada yang mau maju? Boleh, Pak. Oke, hasilnya betul ya. Standar deviasi atau simpangan bakunya yaitu S sama dengan akar dari sigma FI dikali XI atau nilai tengah dikurangi dengan rata-ratanya kemudian dikuadratkan per sigma FI. S sama dengan akar dari 1895 dibagi 20. Dan S-nya yaitu akar dari 94,75 sama dengan 9,3. Dan untuk variansinya yaitu kita kuadratkan simpangan bakunya. Hasilnya 94,75. Dicari X-barnya dulu. Eksparnya. lagi 4, 3, 7, 5.
dulu. Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kemudian kalian bisa mengerjakan LKPD 5 menit. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tidur. Untuk kelompok 2 apakah ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 3 apakah ada yang ditanyakan? Ini kue yang dimakan berapa kuenya? Oh ya, yang dimakan itu kan diambil 1. Berapa jumlah potongan kue yang tersisa? Kalau masih ada berarti kelompok 4 apakah ada yang ditanyakan? Oh ya, bagus sekali. Sekarang apakah ada yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Saya, Bu. Mbak Amel, silakan. Ya. Dari sini aja ya, Bu. Ya. Nah, Ini tuh soalnya itu pada suatu hari Ibu membelikan Rani sebuah roti. Rotinya masih utuh. Terus Ibu memotong kuenya jadi 4 bagian. Di situ kemudian Rani mengambil kue tersebut dan memakannya. Berapa jumlah potongan kue sebelum dimakan Rani? Itu 4. Terus berapa jumlah potongan kue yang dimakan Rani? Itu 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Berapa jumlah potongan kue yang tersisa? Berarti 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Terus bagian kue yang sudah dimakan Rani menyatakan dalam bentuk pecahan. Jumlah potongan kue yang dimakan Rani kan 1. Jumlah potongan kue seluruh atau sebelum dimakan 4. Jadi bentuk pecahannya 1/4. Untuk bagian kue yang tersisa, jumlah potongan kue yang tersisa kan ada 3. Jumlah keseluruhan kue keseluruhan ada 4. Berarti bagian kue yang tersisa itu 3/4. oke, apakah yang lain jawabannya sama? Sama. Terima kasih Mbak Amel. Ya, Tepuk Bu. tangan Mbak Amel. Bermain game ya. Yeay, pasti ya. Ketika game kalian Ada kasih tes di akhir ya. Yes. Yipi. Yang pertama, setiap kelompok diberi 3 kali kesempatan memilih dan menjawab soal. Yang kedua, setiap kelompok diberi waktu 30 detik untuk menjawab setiap soal. Yang ketiga, poin didapatkan apabila kelompok dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Dan yang keempat yaitu waktu bermain game dibatasi hanya 1 kali putaran dan didapatkan 1 pemenang. Yuk, bagi menjadi 2 kelompok ya. Ya, Bu. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Oke, Bu. Ayo, di sini ada Pindah ah nama lo. Apa? Ini kita main game. Oh iya, itu main game gizi ya, guys. Word wall.
Apa ya, Pak? Kita mulai ya. Ya, Bu. Timnya belum dibagi. Jadi kelompok 1. Mel lah Mel. Ih, gitu. Ih, Satu. 2, 3. 3 kesempatan memilih. Oh, 3 kesempatan. Oh, 3 kesempatan memilih. Ya, Bu. Hoki-hokian dong berarti. Ya, Smith aja. aku sih, Jawab Bang. dulu. Ya, Siapa yang sweet? karena semua Tidak mau. Ayo, Amel. Ah, kamu nggak hokian ya? Iya. sekarang aku ini. Dia Santuy. Sweet Kebumen. Iya, memang kita hoki ya, betul. Malah. Ya, Ica. Alat obat. Nomor berapa? Nomor berapa? 5. 7. Waktunya 30 detik ya. Iya, Ya, Bu. cepat. Luas curi mingkaran dengan itu satu. Salah. Seper 6 kali 2/7 kali 21 kali. Gue kalkulator. Ayo kira. Seper 6 kali 22/7 kali 21 kali 21. Wes, itu. 10. Oh, tarik. Mungkin Bu, mungkin. Yang A. Iya. Cuma manusiawi. Tetot. Oke. Setelah kita belajar mengenai bilangan irasional dan rasional, apakah ada yang ingin menyimpulkan? Saya, Bu. Baik, Mbak Elsa. Kesimpulannya yaitu bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk sangat sederhana, yaitu A per B, di mana A dan B adalah anggota bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0. Dan bilangan rasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk sangat sederhana. Oke, bagus sekali, Mbak Elsa. Terima kasih, Mbak Elsa. Iya, Bu. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas yang bisa dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa belajar terlebih dahulu mengenai materi bilangan rasional membandingkan bilangan rasional. Oke, mungkin sekian pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah perkataan dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam